Halo, selamat malam kawan Loka, apa kabarnya? Kembali di malam ini dengan acara Loka Connect. Kali ini kita mengundang narasumber, founder, owner daripada Postri Kekri. Dengan kita sambut aplausnya meriah untuk Nina Wahab. Selamat malam, Carlo. Apa kabarnya? Baik, baik. Udah lama nggak ketemu. Ya. Oke, kita langsung tanpa membuang waktu ya. Oke, dari tahun 96 sampai 2005 berkarir di media. Nah, lalu langsung terjun langsung ke F&B. Gimana tuh ceritanya? Oke, jadi kerja di media itu kebetulan medianya elektronik, radio. Itu dari aku lulus SMA. Jadi I need to find jobs. Karena pengen cari pengalaman aja. Jadi penyiar, kemudian akhirnya jadi produser, jadi PR-nya juga, dan berbagai macam radio, sampai akhirnya lagi in the middle of doing the whole siaran itu, aku juga udah mulai punya usaha, cake shop gitu. Jadi tapi karena kesibukan, jadi yang kerja di medianya harus berhenti dulu. Jadi kita mulai dengan usahanya aja. Jadi langsung berani, langsung terjun langsung ya. Oke, nah. Bisa ceritain nggak overall gimana nih membangun awalnya Postri Kekri ini awalnya? Sebenarnya tanpa sengaja sih. Waktu itu sempat ada euforia bahwa anak-anak muda punya usaha. Dan yang pertama kita dapatkan bukan ide usahanya apa, tapi lebih ke kebetulan ada sebuah space kecil banget di sebuah tempat di Kiaimaja yang mau disewakan. Sewanya juga nggak terlalu mahal karena sebenarnya itu adalah bagian dari teras rumah tersebut, gitu ya. Nah, tadinya kita nggak tahu mau diisi apa. Kayak waktu itu lagi hits banget distro. Kita pikir it's no brainer lah ya, kalau misalnya baju kan nggak bakal busuk, harus selalu ada. Jadi risikonya kecil. Tadi kita mau buka distro karena waktu itu kita umur masih muda. Walaupun sekarang ya muda ngarep ya. dewasa gimana gitu. Tapi nah waktu itu kita pikirnya sempit aja, pengennya bikin sesuatu. Nah tapi waktu itu kebetulan aku sama adikku berdua, we are cake sisters. Kita berpikiran gini, kita nggak mau mainstream lah. Semua orang kalau buka distro, terus apa bedanya kita sama tempat yang lain? Kita buka sesuatu yang bener-bener it's us. We both love to eat. Jadi kalau dari sejarah keluarga, kita tuh selalu merayakan sesuatu dengan makan-makan. Mau lulus-lulusan, naik kelas, ulang tahun udah pasti. Terus cabut gigi, itu juga dirayakan dengan makan-makan sama keluarga. Kita suka makan and we have this passion for dessert. Gitu, especially dessert. Dan juga karena eyang kita nih emang jago bikin si Oma. Si Oma jago masak. Jago bikin dessert. Jadi kita suka lihat tuh dari kecil, dia suka masak. Kemudian kan diteruskan ya, begitu beliau udah nggak ada, diteruskan sama ibu kita. Kita ngeliat juga dia masak, jadi kita udah terbiasa tuh sama dessert yang dibikin. Jadi kayak resep turun-temurun. Jadi kita kalau gitu bikin sesuatu yang memang benar-benar kita banget, which is cake shop. Gitu. Iya. Lalu dulu memang dari waktu saya kuliah, saya tahu dulu namanya Parish ya kalau nggak salah ya. Nah terus kenapa nih bisa tahu-tahu berubah nama? Parish Cake Shop itu dibangun pada saat kita sama sekali nggak punya pengetahuan tentang gimana sih caranya bikin usaha, let alone punya sebuah cake shop. Pada awalnya kita cuma punya satu resep. Kita cuma percaya gini, kalau misalnya kita mau jualan, kita harus jual sesuatu yang enak. Karena kita juga punya passion untuk sharing. Awal tuh sharing, kita bikin sesuatu terus kita bawa ke teman-teman, misalnya ada acara, ada potluck gitu ya. Enak nggak cake-nya apa segala macam. Nah, semua orang suka, semua bilang enak. Terus karena kita sangat percaya dengan si cake coklat ini, coklat square ini, kita bukalah cake shop dan kita nggak punya resep yang lain tadinya. Jadi berani aja, orang space-nya juga kan kecil gitu. Jadi kita berawal dari situ. Kemudian konsepnya jadi akhirnya karena customer bilang kok nggak ada cake yang lain, jadi kita harus berinovasi dengan cake lain. Kemudian jadi Parish Cake Shop dengan nama Parish yang plesetannya kota Paris gitu ya, karena pikirannya juga nggak panjang gitu, karena sekali lagi kita juga masih sangat muda dalam pengalaman gitu ya. Akhirnya kita rebranding di tahun lalu
menjadi Pastry Cakery. Karena tadinya kita juga berpartner sama ada satu partner kita yang lain, tapi setelah itu beliau resign karena laki-laki jadi kurang cocok nih kayaknya berbisnis usaha cake shop yang sangat perempuan banget gitu. Terus akhirnya kita bikin inilah Cake Sisters. Okay, We are the Cake Sisters from Indonesia, gitu. Jadi kita membesarkan itunya dan kita sudah berubah. Kalau dulu kita masih anak-anak, sekarang ini kita sudah lebih dewasa, sudah punya anak, sudah jadi ibu-ibu, dan kita juga konsepnya udah mulai, we're not the same person as we used to waktu kita start awal usaha tersebut kan gitu. Jadi oke, ini kayaknya udah saatnya kita merubah konsepnya nih, karena kan dari referensi yang kita dapatkan selama ini, kayaknya kita udah pengen punya satu yang sekarang posternya lebih organik. Kalau dulu di Paris Cake Shop itu misalnya boxnya aja, karena kita suka sama musik underground rock, itu boxnya black on black. Jadi hitam apa segala macam. Jadi memang waktu itu konsep cake shop yang begitu nggak ada gitu. Nah tapi sekarang kayaknya udah nggak feel it lagi nih sama seperti sejalan seperti dulu. Jadi kita perlu yang sama-sama, because this is not just a business, it's something yang kita sangat suka gitu. Jadi harus yang sekarang kita lagi gemari itu. Gitu. Jadi ini konsep Pastry Cakery yang kita tawarkan dan hopefully sih memang responnya bagus. Apakah ada artinya nih Pastry sendiri? Oke, Pastry. Kenapa Pastry? In French maybe, bukan ya? No, in Spanish. In Spanish. In Spanish itu dessert. Okay. Pastry Cakery maksudnya tempat dessert itu kan banyak luas. Tapi memang kita specialty-nya adalah cake. Kita ada berbagai macam cake, ada 12 macam. Dan juga dessert yang lain kayak ada cupcakes, cake in a jar, ada cake pop juga gitu. Jadi variasinya banyak. Sampai sekarang kita juga jual tray bakes kayak croissant, kemudian ada scones dan yang lain-lain, produk kita yang lain. Jadi memang dari bahasa Spanish ya. Spanish. Lalu belajar kuenya dari mana? Terus kesulitannya apa nih kira-kira pada waktu start awal membangun si Pastry Cakery ini? Okay, to tell the truth, none of us like have this bachelor degree of whatever from culinary school ya. Enggak, tapi kita memang dari kecil sudah terbiasa ngelihat nenek kita, ibu kita masak. Jadi kita juga seneng masak. Jadi kayak misalnya I love to travel. Jadi saya sama adik saya ini seneng banget traveling, nyobain berbagai macam cake shop di tempat-tempat yang kita kunjungin. Terus kita kayak, ini kayaknya enak deh kalau kita bikin. Dan kita suka nyoba-nyoba resep aja. Jadi trial and error. Jadi errornya sering banget. Ya. Mungkin kalau di culinary school udah ada resepnya dan orang udah diajarin basicnya gimana cara bikin cake. Sementara kalau kita untuk bikin satu cake yang menurut kita enak banget dan kebetulan customer responnya bagus, itu kita mesti beberapa kali tuh trial and error. Makanya agak sulit kurus. Karena nyobain terus, yang gagal, oh ini gagal gitu, ini yang enak, oh ini enak gitu. Jadi seperti itu. Jadi background untuk sekolah culinary enggak, tapi kebetulan kita kalau sekarang ini memang udah ada head chef-nya. Jadi kita memang tektokan, tapi mainly untuk semua resep, pengembangan produk dan yang lain itu masih kita pegang sendiri. Oke. Jadi Nina sendiri benar-benar turun langsung ke lapangan. Masih yang bikin juga? Iya, masih yang bikin juga. Wow, hebat. Karena this is not just a business. Ini bukan bisnis biasa. Oke, bisnis itu dibuat untuk mencari keuntungan. Itu semua orang juga tahu gitu. Tapi ini lebih ke because this is our passion. This is what we love and live and breathe every day. Jadi kita senang melakukan ini. Jadi two sisters ya turun. Cake Sisters. Cake Sisters, oke. Lalu target marketnya kemana nih? Kalau dulu Paris Cake Shop, karena kita masih anak muda, kita bikin cake buat anak muda. Dari segi harga, dari segi tampilan. Tapi ternyata customer kita juga dari range umur yang variasi. Nah, belajar dari situ, target marketnya jadi dari mulai anak-anak sampai dewasa, sampai yang udah berumur. Karena di Pastry Cakery kita juga menerima custom cake kan. Jadi kayak misalnya kemarin kita dapat order untuk ibu-ibu yang diabetes. Oh gitu. Kue ulang tahun. Bisa custom. Oh bisa custom. Atau mungkin ada, kalau sekarang nih anak-anak banyak yang kena alergi. Jadi kemarin kita dapat orderan cake yang nggak pakai telur. Cake nggak pakai telur. Eggless gitu. Jadi kayak karena anak saya alergi telur, gimana caranya? Jadi kita sangat custom. Mulai dari bentuk
sampai ingredients dan yang lain kita komunikasikan, kita menerima itu. Oke, Gitu, takut karena bisulan mungkin. mungkin juga kali ya, kita berusaha untuk bikin gimana caranya supaya semua orang bisa menikmati dessert dengan keterbatasannya masing-masing gitu. Dan pengen berkreasi nih, kenapa aku bilang tadi bahwa anak-anak suka cake, semua orang suka cake gitu ya. Tapi kita juga jualan activity. Jadi ada kids decorating class. Atau paling gampang simpelnya kalau ke Postre itu kita bisa menghias sendiri cake-nya. Jadi nggak semua orang bisa masak, tapi semua orang bisa dekorasi dong. Tulis namanya sendiri. Jadi make something itu lebih personal. Jadi diajarin. Yes. Atau nulis sendiri aja, misalnya mau tulis I love you mom pas lagi Mother's Day gitu ya. Terus kasih sprinkle apa, itu kita sediakan secara free. Jadi kita adalah the first decorate yourself cake shop. Oke. Jadi semua orang bebas berkreasi dan bebas mendekor cake-nya seperti apa. Ya. Lalu untuk sekarang, ini kan semua serba social media nih. Ini berarti kenceng banget dong nih. Social media? Ya, sekarang dulu sih semua waktu di awal dari kita dulu gimana? Kita handle sendiri sih, karena kebetulan saya dan adik saya juga kerja di media. Kita sama-sama di radio, tapi radio yang berbeda gitu ya. Nah, kita menangani dan menghandle sendiri semua dari awal, dari mulai bikin cake-nya, jualannya, sampai berpromosinya itu sendiri. Jadi dengan adanya social media sebenarnya lebih memudahkan kita untuk bisa berhubungan dengan customer. Jadi feedbacknya cepat. Jadi kalau misalnya ada yang upload, dan we're very happy. Kita sangat senang kalau misalnya tiba-tiba ada yang bilang, oh cake-nya enak banget ya, terus anakku suka banget, terus di-upload. Ya, itu kayak it's rewarding for us. Jadi kayak, wah enak ya bisa. Karena basically adalah kita pengen sharing sesuatu yang menyenangkan. Nggak cuman produknya tapi juga experience-nya gitu dalam merasakan produknya gitu. Oke. Lalu kan sekarang kompetitor sudah semakin banyak nih ya, Nina ya. Gimana cara how you survive untuk melawan kompetitor-kompetitor yang lain? Kira-kira strateginya boleh dikasih tips trik ke? Oke, sebenarnya gampang sih, simple. Di Postre kita berusaha sangat dekat dengan customer. Jadi kalau misalnya ada komplain atau misalnya ada misalnya mereka memuji atau apa segala macam, dengan adanya social media tadi, kita jadi lebih hubungannya lebih dekat. Jadi aksesnya customer ke Postre jadi lebih. Kalau dulu kan zaman dulu ada kotak saran tuh yang harus ditulis zaman dulu ya. Jadul banget. Kalau sekarang kan udah tinggal ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, terus ada path gitu ya. Jadi kita jadi lebih dekat sama customernya, dan itu yang sebenarnya kedekatan itu ya, customer tuh percaya sama Postre bahwa kita tuh apa adanya. Jadi you can see in our social media apa yang didapat dari Postre gitu. Jadi service apa yang kami sediakan, terus juga gimana kita respon pertanyaan-pertanyaan mereka. How gitu. to respond the customer. Lalu kebanyakan nih Postre itu kebanyakan orang datang ke shop atau kebanyakan dari online nih, yang mungkin dari Instagramnya gitu. Kita nggak jualan via Instagram secara langsung, maksudnya kita langsung refer pasti ke salah satu outlet kita yang ada di FX atau di Kemeja ya. Tapi baru 5 bulan ini kita launching website, which is orang bisa langsung order online. Untuk itu, karena kita juga menyadari bahwa setiap orang ini pengen menikmati cake-nya, tapi punya kesulitan untuk datang sendiri ke outlet, atau mungkin nggak ada waktu, dan jalanan Jakarta itu kan super macet sekarang ini dengan banyak pembangunan macam-macam. Jadi kita menyediakan sarana itu supaya orang bisa mengirimkan sesuatu dengan waktu yang nggak perlu harus datang atau harus telepon atau segala macam. Jadi mempermudah itu. Itu salah satu strategi kita sih untuk bertahan di bisnis ini, menghadapi para kompetitor. Tapi dari Cake Sisters-nya sendiri, kita tuh nggak pernah merasa bahwa kompetitor itu adalah sesuatu yang harus dimusuhi. Kayak, wah dia bikin itu, kita bikin ini. Enggak, kita punya pangsa pasar yang berbeda-beda kok. Target marketnya juga lain-lain. Rasanya juga beda, gitu ya. Walaupun cake-nya sama misalnya, tapi kita packagingnya beda. Terus lain lah, maksudnya malah kita lebih senang kalau banyak kompetitor. Karena kita jadi lebih punya inspirasi sama jadi ada semangat untuk dia bikin itu, wah bagus ya, coba kita bikin sesuatu yang berbeda. Jadi menambah semangat kita untuk berkreasi sebenarnya. Tapi ini jujur bukan
karena gimana nggak ada, karena buat kita mengerjakan ini dari hati. Kita masak with love karena we believe kalau kita masaknya dengan kasih sayang dan kita cinta banget sama produknya, dan orang pasti akan merasakan itu gitu in every bite. Sudah berapa di satu outlet ada berapa yang bisa bikin kue selain? Oke, jadi kita ada central sendiri. kitchen. Oke. Udah ada head chefnya. Iya. Tapi untuk pengembangan produk biasanya sih itu adalah oleh-oleh kalau kita berdua jalan-jalan. Jadi setiap trip tuh selalu ada kayak inspirasi yang baru di setiap, misalnya di kota yang baru atau di sebuah negara yang baru, kita selalu tahu nih yang lagi tren apa, karena cake shop itu, cake business itu kayak fashion. Jadi selalu ada perubahan keinginan pasar, misalnya lagi trennya cupcakes ya cupcakes gitu, tapi sekarang kalau tren cupcakes agak turun ya gitu, cupcakes turun, sekarang ke cake lagi, tapi cake-nya kayak apa? Kita punya cake piñara itu kalau yang dibelah tuh bisa keluar berbagai macam coklat, gummy bear, apa Jadi segala sering macam. eksperimen juga, nyoba-nyoba gitu. Itu lagi kembali susah kurus karena harus nggak cuma nyobain batch-batch yang gagal gitu, tapi juga nyobain ke tempat-tempat lain gitu, cari inspirasi yang baru, cari taste rasa yang baru gitu. Karena kita juga sebenarnya ada misi tersendiri sih dari Cake Sister ini pengen orang Indonesia itu kan memang tidak familiar dengan cake karena bukan makanan asli Indonesia. Iya. Dessert is not Indonesia. Dessert Indonesia adalah puding mungkin atau kue talem mungkin gitu ya. Itu dessert Indonesia gitu. Iya. Nah, kita pengen ngajarin bahwa bukan cuma sekedar kenyang aja. Jadi in every layers dari sebuah dessert itu harus dirasakan. Jadi kayak ini yang enak yang kayak gini, bukan yang kenyang. Jadi yang taste-nya seperti ini. Kayak misalnya kita bikin produk dari green tea something lah misalnya. Nah, kita menggunakan real matcha green tea yang ini real green tea, jadi bukan cuma essence rasa green tea yang diwarnain hijau, udah gitu aja gitu. Sometimes dulu kita punya green tea cupcake, terus customer kita bilang, kok green tea-nya warnanya nggak terang gitu. Oke, terus ini kok ada bintik-bintiknya. Kita kasih tahu, jadi kalau matcha itu karena bentuknya bubuk, serbuk, jadi memang tidak akan pernah nyampur jadi satu di di frostingnya. Jadi dia pasti ya warnanya hijau, dan hijaunya nggak bisa terang-terang banget kecuali menggunakan pewarna makanan gitu. Jadi kita ngajarin customer atau memberikan informasi bahwa ini loh bedanya gitu. Dan satu lagi, karena ini juga Postre Cakery berangkat dari Cake Sisters yang kita sudah punya anak, dan our children itu adalah our first customer. Jadi kita try to make something safe for the kids. Jadi low fat milk, tanpa bahan pengawet, kemudian less sugar. Dessert itu selalu pasti banyak gula, tapi kita berusaha untuk nggak terlalu manis. Less sugar. Less sugar. Masih enak dinikmati, tapi nggak yang manis banget sampai kalau ada istilah giung gitu kalau makan cake gitu. Nggak, kita berusaha itu. Terus penggunaan pewarna yang bijaksana, which is warnanya tuh lebih light. Ada yang nanya, ya nggak mungkin kan kalau misalnya rainbow cake warna birunya dari mana? Ya agak bingung ya. Kalau merah, kalau red velvetnya kita pakai beet, gitu. Itu masih bisa diakalin. Tapi ada warna-warna tertentu yang nggak mungkin nggak pakai warna. Tapi kita pasti pilihnya muda. Kenapa? Ya nggak apa-apa, banyak kan toh juga pewarna makanan. I think it's okay kan gitu. Iya, tapi kan juga ada kadar ya, kalau batchnya segini kan harus warnanya cuma segini. Untuk intensitasnya warnanya jadi dark dan kereng itu berarti kan harus lebih banyak. Berarti rasanya kan akan jadi lebih pahit. Nah, kalau jadi pahit berarti kan tambahin gulanya lagi. Gitu. Itu kan nggak make sense. Jadi kita berusaha untuk we try to educate our customer about that part. Jadi idealismenya di situ. Kalau untuk nama-nama cake sendiri kan unik-unik nih. Itu ngarang sendiri apa gimana? Ngarang sendiri. Oke. Sama ya, itu ngarang.com banget ya gitu. Ya syukurnya kalau misalnya diterima sama customer, ini oke nih, namanya bagus, good asal gitu ya. Ngarang bebas ya. Itu sebenarnya asal ngarang bebas, dan karena kita kebetulan punya, mungkin itu salah satu kelebihannya kenapa kita kerja di media. Kita jadi lebih kreatif masalah soal wording gitu ya, pemilihan nama dan yang lain-lain. Jadi semua nama kita ngarang sendiri. Kecuali mungkin ada beberapa cake yang kita nggak bisa ngarang kayak red velvet, ya semua dunia
dunia juga panggilnya red velvet. Kita nggak namain yang aneh-aneh, tapi untuk produk yang lain yang sendiri. Kita bikin sendiri. Ini kan sekarang udah ada 2 outlet nih. Ada rencana mau ekspansi tambah? Iya, mau. Saya mau di setiap pojokan seperti sebuah minimart. Itu cita-cita tapi boleh ya gitu ya. Sebenarnya gini, kita nggak mau ekspansi terlalu cepat. Karena kita belajar bahwa terlalu cepat itu juga kita nggak bisa handle gitu. Jadi karena kita kan sangat apa ya? Ini kan bisnis yang sangat we really passionate about gitu. Jadi kalau kita pengen bener-bener yang keluar tuh bener-bener terjaga, yang bener-bener di bawah kontrol kita banget gitu. Tapi untuk ekspansi tentunya kita pengen gitu. Pengen di setiap pojok pengen. Gitu. Pengen setiap pojokan ada gitu. Wah, ada poster cake. Jadi orang mau menikmati dessert, mau kasih cake ulang tahun sama ibunya nggak telat gitu karena bisa di setiap mau jalan ke rumahnya ada gitu. Jadi nggak terasa sebenarnya sudah 10 tahun ya? Iya, dari 2005 sekarang 2015. Yes. 10 years. Kita tuh nggak pernah merasa bahwa wah ini akan jadi bisnis yang gimana gitu. Kayak kita menjalani mengalir aja gitu, dan karena kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, kayak kita hobi sesuatu, kan nggak kerasa. Misalnya punya hobi A gitu, misalnya hobinya adalah I don't know, berkebun misalnya gitu, berjam-jam di luar panas karena kita suka, kita nggak kerasa panasnya, kerasanya senangnya aja. Sama kayak ini, kita pilih sebuah usaha yang benar-benar kita punya passion yang sangat besar di situ. Jadi nggak ada perasaan bahwa setiap hari tuh kayak kerja ya. Kayak kita ngerjain hobi aja, we're happy gitu. Siapa yang nggak senang kalau misalnya oke, kita lagi nggak punya ide sama sekali untuk produk baru gitu ya. Gimana caranya? Oke, kita ada waktunya untuk traveling dan jalan-jalan, nyobain cake shop yang ada di situ gitu. It was so much fun gitu. Itu kan senang kan? Enak banget. Itu in the name of research loh gitu. Padahal sebenarnya kayak oke, timbangan buang dulu gitu. Kita nyobain dulu yang lain gitu. Seperti itu. You do it with passion gitu ya. Berdua because we're cake sisters. Nah, lalu untuk bahan nih, kan untuk bahan tuh berarti banyak dong yang seperti tadi lo untuk susu yang low fat dan sebagainya, berarti mungkin banyak bahan-bahan import juga ya. Oke. Untuk bahan. Jadi persentage itu gimana? Kembali lagi ke idealisme kita, bahwa kita harus kalau mau jualan harus sesuatu yang enak. Yang enak menurut kita juga gitu, karena kalau kita menjual sesuatu yang kita bilang aja enak, orang lain juga nggak tahu gitu ya. Tapi kita tahu bedanya. Jadi kalau dessert itu perbedaan bahan baku sangat kerasa gitu. Jadi bahan baku yang mahal itu pasti rasanya beda sama yang lebih murah. Kayak misalnya frosting kita itu tidak ada buttercream. Tidak ada, karena buttercream itu cuma cuma dikasih pewarna dan akan meninggalkan rasa keset di lidah kalau misalnya kita lagi makan sesuatu. Kita menggunakan cream cheese semuanya. 80% produk yang digunakan untuk bikin produknya Postre Cakery itu kan impor. Dan ini mungkin mules sih ya, dengan dolar naik turun gini ya. Sekarang agak turun sedikit, turun tapi kayak 100 rupiah. Tapi kurang turun nih, kayak harus lebih banyak lagi turunnya gitu. Karena kan impor 80%. Sekali lagi, ini bukan makanan asli Indonesia. Produk-produknya itu masih banyak impor. Bukannya kita nggak mau pakai produk lokal, seandainya pun ada, kita mau banget. Ya ampun, bener-bener pengen gitu. Tapi kan nggak bisa, gitu. Jadi harus lewat supplier dan lain-lain. Ini dolar naik ini agak bikin kita jadi what should we do about it? Tapi one thing for sure, Postre tidak akan pernah menurunkan standar produknya. It's a big no-no for us. Jadi mungkin kalau misalnya harus terpaksa naikin harga itu memang harus naikin harga, because kita menggunakan produk-produk yang menurut kita good quality product kan gitu. Itu yang kita jaga. Bukannya kita kurang-kurangin deh, atau ganti aja deh. Karena kalau customer, karena aku juga doyan makan kan, terutama dessert. Jadi aku tahu kalau misalnya chefnya ganti apanya, nggak usah makan dessert, makan biasa aja. Saya tahu ini pasti yang bikin bukan dia. Karena kita udah kayak, kita hari-hari makannya di situ. Kita sering, dan kita adalah customer itu gitu. Aku sama adikku tuh kita nggak mau customer kita nggak bilang, oh sekarang rasa cake-nya Postre beda nih gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Nah, ini kan cake shop. Berarti begitu banyak cake yang dibikin, keluar. Nah, untuk QC-nya sendiri, quality control gimana? Apakah Nina cobain satu-satu setiap
sudah selesai gimana tuh? Oke, kita ada SOP-nya di Central Kitchen, kemudian juga ada SOP-nya di setiap outlet. Jadi nanti store manajernya akan cek juga, nggak cuma dari sekedar rasa, tapi juga dari tampilannya. Misalnya kan dari proses pengiriman nanti ada yang gompel sedikit atau segala macam. Jadi itu memang QC-nya sekarang bukan kita sendiri, tapi udah ada tenaga yang lain untuk ngurusin QC-nya. Cuman sekali-sekali kita juga, saya sih sering banget gitu duduk di cake shop gitu ngeliatin apa segala macam dan ngobrol sama customer. Jadi kita tahu langsung apa sih yang mereka pengen, apa yang mereka suka, atau yang kalau kita mau bikin produk mereka maunya apa gitu. Jadi kayak berinteraksi itu kita masih lakukan itu. Jadi we're very close with our customer. Jadi kalau yang di outlet berarti yang dulu di Parish, Kiai Maja dengan yang di FX. Jadi ada dua outlet ya. Dua outlet sekarang ini. Gitu. Jadi bedanya kalau di Kiai Maja itu kan flagship store ceritanya gitu. Kalau yang ini di FX itu kan dalam bentuknya island kecil, tapi tetap karena kita decorate yourself cake shop, jadi kita menyediakan icing booth dan juga topping bar. Jadi mereka tetap bisa dekorasi sendiri kalau mereka mau, customernya. Terus mungkin pertanyaan terakhir ya, ini kan berarti harus terus ada innovate ya, inovasi terus. Nah itu gimana tuh untuk mendapatkan ilmunya? Gimana tuh inovasi terus? Oke, kita mendapatkan ide dari sumber-sumbernya adalah kegemaran kita traveling, jalan-jalan. Jadi dari enak banget ya jalan-jalan terus ya. Jalan-jalan. Selalu ada alasan untuk jalan-jalan in the name of research, gitu ya. Jadi jalan nanti kalau dalam 1 tahun biasanya kita udah planning nih gitu. Kita tahun ini mau kemana gitu? Atau misalnya tiba-tiba udah nggak ada ide, kita jalan kemana dulu deh sebentar untuk refreshing gitu ya. Jadi kayak setiap benua keliling nih ya. Keliling karena jadi akhir bulan ini juga kita mau keliling gitu kan. Saya juga boleh ikut keliling dan nyobain makanan. Jadi kalau biasanya kita ke satu negara tertentu gitu ya, biasanya orang kan ke landmarknya atau tourist site. Oke, itu sih penting-penting aja ya. Tapi buat kita lebih ke dia tuh terkenalnya sama dessert cake shop yang mana ya gitu, atau dessert shop yang mana. Jadi kita udah punya list. Jadi setiap pergi itu kita punya yang paling penting sebenarnya bukan list tempat yang dikunjungi, tapi lebih ke cake shop mana yang kita lagi mau datengin. Jadi untuk dapat bukan nyontek sih sebenarnya, cuma get an idea of vibe kira-kira apa yang bisa dibawa pulang nih gitu. Dari konsepnya apa, rasanya apa segala macam. Jadi kita dapat ide dari situ, dari traveling yang hobi satu lagi untuk ngejalanin usaha yang juga unsurnya hobi juga gitu. Jadi enak juga nih saya boleh diajak jalan-jalan. Iya ya, enaknya jalan-jalan sama makan. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini. Malam Mbak Dina. Iya, selamat malam. Saya Jimmy, salah satu karyawan di kantor ini, bukan saya di gedung ini. Oke. Ini saya mau nanya, Mbak Dina kan bangun Postri Cakery ini bareng sama adik ya? Iya. Nah, terus sebenarnya kendala bisnis bareng sama saudara itu ada nggak ada kendalanya atau sampai sejauh mana berantemnya untuk menentukan suatu pilihan gitu sih? Pertanyaannya modal awal tentunya. Pada saat bangun Postri Cakery modal awalnya berapa? Oke. Dan melalui pinjaman bank kah atau memang modal sendiri kah? Yang ketiga itu saya pengen tanya, ini kan awal dari hobi. Iya. Hobi traveling kemana-mana, hobi bikin kue juga gitu ya. Dukungan dari keluarga, maksudnya gimana dukungan dari keluarga untuk kegiatan ini ya? Orang-orang terdekat juga gitu maksudnya. Itu sih. Masih ada lagi nggak ada? Nantangin. Oke, yang pertama kendalanya berbisnis dengan adik saya itu sebenarnya adalah kakak adik yang orang bilang unik gitu, karena kita we do everything together. Jadi kayak Cakesters ini juga bukan karena kita sekedar saudara, karena kebetulan sekarang ini aja dia rumahnya cuma beda 2 jalan sama saya, dan anak kita di sekolah yang sama. Kebetulan kita punya anak perempuan yang di kelas yang sama, jadi we're very close. Dan untuk memulai usaha sebenarnya dari saya mungkin nggak ada kendala, because saya kakaknya.
Jadi saya kakaknya. The kakak always right? Tapi mungkin kalau bisa ditanyakan sama adik saya, dia akan like, gitu. Tapi enggak, sebenarnya gini, kita bagi tugas aja ya. Kalau saya tuh bagian yang operasional, kemudian bagian marketing, kemudian dia bagian production dan juga bagian design. Karena kebetulan background-nya dia adalah graphic design. Jadi kita bagi tugas. Jadi cara yang paling gampang adalah urusan saya menjadi urusan saya, urusan dia menjadi urusan dia. Walaupun kita komunikasikan, kita debat gitu ya, tapi at the end of the day yang memutuskan adalah usernya. Jadi untuk urusan saya yang menentukan, walaupun kita berantem apa segala macam, tapi ya kalau kakak adik ya berantem habis itu juga udah langsung ngobrol lagi, kangen gitu. Kayak saya sangat dekat sama dia gitu, jadi kayak like dia mau pergi kemana, sampai ibu saya nanya, kamu tuh kayak nggak pernah ketemu aja, kayak aku nggak ketemu berapa hari, 2 hari gitu. Terlebay gitu ya, tapi ya that's us gitu. Jadi dinamisnya karena kita lebih mudah. Jadi kayak ide dia dan ide saya ya kita di lingkungan keluarga yang sama itu jadi lebih mudah. Tapi mungkin kendala di dia adalah saya kakaknya mau diapain ya gitu. Yang kedua masalah tadi modal ya. Oke, kalau modal Pastry Cakery ini kan sebenarnya rebranding dari Paris Cake Shop. Kita ngomong di Paris aja deh gitu ya. Kalau ngomongin soal modalnya kecil banget untuk sebuah cake shop. Kita tuh terlalu aneh sebenarnya. Karena pertama kali kita punya usaha cake shop, kita cuma punya satu resep cake yang kita yakin banget semua orang suka. Everybody love chocolates gitu ya. Cuma satu kita bikin dan kita punya ovennya oven kaleng. How uncool is that gitu. Punya cake shop tapi ovennya oven kaleng gitu. Dan itu modalnya nggak sampai 50 juta mungkin gitu ya untuk memulai sesuatu itu, karena semua kita kerjain sendiri ya dulu delivery juga kita lakukan sendiri sebelum kita punya armada, punya mobil, punya motor segala macam, kita ngerjain sendiri. Kayak suatu hari ada cerita lucu, saya nganterin delivery ke suatu tempat, ternyata pas sampai depan rumahnya, ini rumah teman saya. Itu agak nggak keren ya gitu ya, nggak keren banget karena saya mesti nganterin gitu. Tapi akhirnya saya pakai masker aja. Takut kalau misalnya dia yang keluar, kalau yang keluar misalnya mungkin supirnya atau mbaknya mungkin nggak apa-apa ya gitu. Jadi saya pakai masker aja, karena nggak keren banget gitu. Oh pesan situ juga nganterin gitu. Jadi awalnya sih modalnya sangat minim lah ya, terjangkau lah gitu sampai bisa seperti sekarang ini. Kalau dukungan keluarga sih sangat mendukung. Sangat support, terutama masalah waktu, karena punya cake shop itu waktunya sebenarnya kan jadi lebih fleksibel. Jadi saya masih bisa ngurusin keluarga, bisa nganterin sekolah anak atau jemput sekolah anak atau urusan sekolah yang makin ribet gitu ya, bisa anytime. Jadi bisa karena udah punya tim yang solid, saya punya tim kerja yang oke, jadi udah bisa enak tuh di remote-nya, kayak gitu sih sebenarnya. Dan kalau urusan misalnya di support traveling ya mungkin suami saya yang agak traveling lagi nih gitu. Ini in the name of research gitu dong, ini kan bantu dong usaha gitu ya. Jadi kayak gitu, jadi sangat mendukung sih, terutama anak-anak ya. Jadi waktu pertama kita buka Pastry Cakery, anak saya yang laki, Parsha namanya, dia year 4, dia bilang gini, so Mas Parsha, what do you think about the cake shop? Bunda, I think this is a good cake shop and I think the customer will love it. Kayak, oke, gitu kan, kita senang banget. Jadi semendukung itu sih. Hi. Halo. My name is Astri. Astri? I'm a food lover and I'm a dessert lover as well. We're saying? I heard you saying that you can actually substitute ingredients for Yeah. people who do not eat eggs or Yeah. anything like that. Kalau vegan, how about vegan? Have you ever made a vegan cake? Vegan cake ya? Oke. That's one. And number two is that you said you always want to innovate and you want to take this business even further. And I heard that you said you have decorate yourself cake, right? Do you think you'll be hosting like decorating class for your customers, not only for children? I mean, like, you know how Nana Cake from Korea, they decorate really nicely, you know, and I think right now in Jakarta, there's a lot of classes doing cake decorating or cake baking. What do you think about that? That's all, thank you. Okay, thank you. Okay, about the ingredients. We try to innovate our product. We try to please
that is the thing ya. Kita tuh berusaha untuk menyenangkan banyak orang. Jadi itu adalah kerumitan buat kita, akhirnya kadang-kadang suka backfire gitu. Kayak misalnya, saya kan sedih ya kalau misalnya, aduh abis anak saya alergi ini, anak saya mungkin mestinya vegan apa segala macam. Kan sedih kalau mereka nggak bisa merayakan, like every day is a celebration yang harus diselebrate sama cake misalnya gitu ya. Kita berusaha untuk cari tuh, banyak kok resep-resepinya. Tapi kita juga coba, maksudnya bikin-bikin nggak cuman ya sekedar aja bolu gitu, tapi rasanya nggak enak gitu. Tapi kita, nah itu biasanya kita minta waktu untuk research. So about the vegan, kita pernah bikin gitu ya, the carrot cake. Jadi kita berusaha untuk nggak pakai, kita tanya dulu nih vegannya sampai sebatas mana, kadang-kadang masih ada yang makan telur soalnya. Jadi apa ingredientsnya sama sekali nggak boleh. Jadi kita bikin carrot cake itu with the grated carrot yang benar-benar real gitu. Jadi kita tes dulu. Jadi tapi kita nggak bisa bilang misalnya dia pesan, ya tapi ulang tahunnya minggu depan. Oh, give us some time to create something. We have to do some research, at least give us 3 weeks to do just that. 3 weeks is the fastest we can do gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya kasih waktu yang lebih panjang lagi, mungkin kita come up with a better idea, with better cakes and sesuatu yang lebih taste-nya lebih enak gitu. Gitu. Terus tadi pertanyaan kedua apa ya? Oh, itu aja? Oh, decorating class. Oke. Sebenarnya tuh ada banyak beberapa kantor yang pengen bikin acara decorating something gitu. Jadi kayak untuk mengisi sebuah kayak mungkin outing atau apa, kita pernah memprovide itu, tapi apa namanya itu nggak kita nggak pernah mengiklankan kita bikin itu, tapi biasanya customer yang datang dengan ide tersebut. Kita pengen banget. Salah satu kendala adalah store kita cukup kecil, jadi we need apa namanya a bigger space so we can like ada satu kayak cooking class or whatever yang kita bisa kayak satu ruangan kayak mungkin seluas ini, jadi kita bisa ngajarin setiap orang dengan mejanya masing-masing kayak master chef mungkin kayak gitu. Kayak jadi kita pengennya kayak gitu. Tapi itu mungkin ke depannya. I think there's in our dream and plan and I don't know, in the next 3 years. And that's why we plan to we plan to go to this cupcake stores in DC yang kebetulan udah punya ininya ya, sebuah acaranya atas nama dia gitu, dan kita sudah menghubungi bahwa we're a cake sister from Indonesia and they're very happy to see us gitu. Jadi kayak kita sebenarnya pengen tukeran ide aja, pengen ketemu aja gitu, kayak kita tuh terinspirasi deh sama dinamisnya kalian. Kita juga ada nih di Indonesia kayak gini gitu. Jadi kita pengen tahu seperti apa sih mereka gitu. Jadi ini planningnya mudah-mudahan sih di akhir bulan ini gitu. In the name of research. Gitu. Itu alasan yang selalu saya kemukakan sama suami saya kayak, oke, kamu jalan-jalan lagi, like tahun ini udah berapa kali? Saya bilang, in the name of research, please gitu kan. Oke, ini nggak mau researchnya bareng-bareng aku aja, nggak ada gunanya kalau bareng-bareng kamu. Tolong suamiku. Tolong dong gitu, tolong dong sangunya gitu. Oke, kawan Loka, waktu misalkan kita sampai ketemu di entrepreneur yang sukses di acara kami Loka Connect.